Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai manajemen Persib akhirnya menyetujui semua regulasi yang akan diterapkan oleh PSSI dan PT LIB musim depan. Nah, nanti juga saya punya kabar mengenai ya memang saat ini Persib sudah ditinggalkan 5 sponsor utamanya dan nanti ada kelanjutannya tentu saja. Dan terakhir nanti saya akan bahas mengenai apakah VAR akan dipasang di GBLA atau di Sijalak Harupat. Nah, langsung aja selengkapnya kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik Boboto, di awal kabar hari ini saya juga ingin membahas sedikit mengenai masih ada teman-teman Boboto yang penasaran dengan berita hand-hand kemarin. Jadi kemarin sudah ada lagi pernyataan resmi dari CEO Dewa United. Ternyata menurut CEO Dewa itu dari musim kemarin ketika Liga 1 masih berlanjut di paruh keduanya, itu ternyata Dewa memang sudah berkomunikasi dengan hand-hand. Nah ini nggak tahu ya apakah menyalahi aturan atau tidak, tapi yang jelas ketika masih bermain di paruh kedua musim kemarin itu hand-hand katanya sudah didekati atau sudah ada obrolan dari manajemen Dewa ke hand-hand langsung apakah berminat atau tidak main di Dewa United. Nah karena kan untuk musim kemarin hand-hand juga masih punya kontrak yang panjang gitu ya sampai 2027 di Persib Bandung. Nah makanya ketika menjelang akhir-akhir musim performanya menurun dan memang sering dicadangkan bahkan menghilang dari list bangku cadangan pemain Persib gitu ya. Jadi semakin bahkan ada rumors yang sebelum selesai musim juga hand-hand akan ke Dewa. Nah mungkin ya salah satunya itu ya kabar burungnya. Ternyata memang benar di akhir-akhir paruh musim kemarin itu kan sempat menghilang, mungkin diantaranya salah satunya sedang ada pembicaraan dengan Dewa United katanya. Nah ini juga manajemen Persib menurut CEO Dewa itu menyambut baik dengan pembicaraan lebih lanjut ketika bursa transfer kali ini itu ingin meminjam hand-hand katanya dan akhirnya langsung dikasih. Mungkin sebelumnya ada pembicaraan ya kalaupun mau dilepas ini katanya masih kemahalan karena untuk kontrak jangka panjang hand-hand ini ya lumayan lah nilai kontraknya gitu sehingga ya Dewa juga mikir-mikir ya udahlah cuma pinjam dulu aja satu musim gitu. Dan untuk manajemen Persib sendiri ya akhirnya memberikan karena ya kalau untuk opsi melepas tentu masih
keberatan lah untuk Dewanya juga karena durasi kontrak. Tapi kalau opsi peminjaman ya itu yang lebih memungkinkan karena ya bisa terjadi hal-hal selanjutnya lah. Tapi kalau untuk musim depan Hen sendiri memang bilang ya belum tentu balik lagi ke Persib, gimana yang di atas aja katanya gitu ya. Jadi kemungkinan kalau sudah begitu ya ini juga karena menyangkut kalau terakhir yang beredar memang masalah indisipliner. Jadi kalau memang masih Luis Milla tahun depan masih ada di Persib ya kemungkinan bisa balik bisa tidak Hen ke Persib gitu ya. Karena untuk Luis Milla memang agak sedikit ketat ya untuk apa ya skemanya gitu. Jadi kalau memang tidak bisa mengikuti arahan pelatih ya lebih baik dilepas gitu. Tapi kalau dilepas pun ya kalau kontrak jangka panjang ya klub lain juga mikir mungkin untuk biaya nebusnya agak mahal. Nah mungkin ini update yang bisa saya kasih buat teman-teman bobotoh yang masih nanya tentang Hen dan ya saat ini memang sudah apa ya sudah tidak ada lagi yang bisa kita bahas sebetulnya karena ya sudah menjadi pemain dewa gitu atau pemain di luar Persib Bandung. Ya mudah-mudahan kedepannya kalaupun nyari tentang satu pemain ya langsung di klub sebelah aja atau klub tetangganya aja. Jadi jangan nanya di sini karena ya update terbaru pun kita apa ya fokus ke Persib dulu aja gitu ya. Baik, kita masuk ke tema selanjutnya. Tema hari ini mengenai ya musim depan ternyata manajemen sudah ancar-ancarnya memang sudah menyetujui semua regulasi yang akan diterapkan oleh PSSI dan PT LIB. Salah satunya yaitu untuk supporter tim tamu dilarang hadir ketika timnya sedang bertandang gitu. Dan juga untuk kapasitas stadion yang hanya dibatasi 50% saja. Dan ini pun memang untuk manajemen Persib Bandung sudah sepakat sebelumnya bahwa ya kita mendukung apapun yang diterapkan oleh federasi atau oleh PSSI. Nah ini berhubungan dengan kemarin juga beberapa suara dari supporter sepak bola Indonesia atau dari beberapa klub Liga 1 yang mempunyai basis supporter yang cukup besar termasuk supporter beberapa supporter di Persib sendiri menyuarakan bahwa ya tidak setuju katanya untuk pelarangan supporter yang dilarang mendampingi timnya ketika away. Nah, kalau untuk masalah itu sebetulnya manajemen ya berbeda pandangan ya sebetulnya, tapi kalau untuk hasil akhirnya ya alhamdulillah katanya kemarin semua menyetujui apa yang sudah didiskusikan karena ini pun menurut manajemen Persib, menurut Pak Bos kemarin, FIFA betul-betul sedang menyorot tajam ke sepak bola Indonesia saat ini. Jadi kesalahan kecil pun ya sekarang kayaknya akan diungkit gitu oleh FIFA ya. Terlebih kemarin yang tidak jadi untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, ini juga selain untuk sorotan FIFA untuk musim depan juga itu rawan sekali konflik katanya karena kan tahun politik dan ya bukan tidak mungkin lah ada beberapa orang yang memang bukan supporter sejati atau ya penyusup gitu mungkin bisa membuat gaduh apalagi ya rencana untuk pengurangan poin gitu bila ada supporter yang gaduh. Nah ini sudah diantisipasi sedemikian rupa sehingga ya manajemen Persib sudah tegas kemarin sepenuhnya mendukung. Jadi sudah tidak ada lagi pembicaraan atau obrolan dengan komunitas supporter yang menolak gitu. Jadi semuanya sudah diharapkan satu suara saja menerima apa yang sudah diputuskan oleh federasi. Karena ini untuk kepentingan bersama juga. Lebih luasnya untuk kepentingan sepak bola Indonesia juga. Baik, itu untuk intermezzo mengenai untuk kapasitas stadion yang hanya 50% dan juga untuk pelarangan supporter tim tamu melakukan away gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya juga punya kabar mengenai pertanyaan dari teman-teman bobotoh kemarin yang nanya, Kang, jika
untuk kapasitas stadion dikurangi 50%, apakah ini mempengaruhi finansial klub atau keuangan klub? Nanti gimana lah masalah gaji pemain dan lain-lainnya. Nah, ini juga masih mengenai untuk manajemen Persib sendiri. Kemarin sudah ada konfirmasi langsung ya bahwa memang atau saya jelaskan dulu aja untuk keuangan klub Liga 1, terutama kita khususnya Persib lah di sini. Untuk musim depan itu memang ada beberapa sumber pemasukan, nantinya kalau nggak salah ada 3 dari sponsor, dari subsidi PT LIB, dan juga dari bagi hasil TV broadcaster ya. Jadi 3 pemasukan ini yang mana ya insya Allah lah masih cukup untuk membiayai finansial klub atau keberlangsungan Persib selama 1 musim ke depan. Jadi entah itu masih bisa beli pemain baru, masih bisa gaji pemain nggak telat, dan bisa untuk operasional lainnya itu masih bisa tercover untuk pemasukan Persib musim depan. Walaupun memang saat ini sponsor Persib yang asalnya ada 13 sponsor musim kemarin itu katanya berkurang 5 ya, jadi hanya 8 sponsor saja. Jadi alasannya ada yang memang sudah habis kontraknya, ada yang mau dinego ulang, tapi yang pasti saat ini baru hanya ada 8 sponsor Persib gitu ya. Jadi 5 sponsor ini yang belum memperpanjang kontrak atau yang memang ya kayaknya tidak akan menjadi sponsor Persib lagi, itu masih dinego gitu. Jadi pihak manajemen Persib juga sekarang lagi nyari sponsor baru lagi. Tapi kalau nggak salah saya coba bacakan 5 sponsor besar yang mungkin mundur ya menjadi sponsor Persib musim depan, yang ya masih belum deal lah apakah akan lanjut atau tidak. Yang pertama ada mobil, yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada Telkomsel, yang keempat ada GoPay, dan yang kelima ada Envy. Jadi ya 5 sponsor ini lumayan lah gitu nilainya juga kalau memang diakumulasikan gitu ya. Tapi dari 8 sponsor ini pun ya katakanlah satu sponsor itu ya ada yang 5M bahkan lebih gitu ya untuk nilai kontraknya berapa tahun. Nah, katakanlah kita pukul rata satu sponsor ini 5M. Sekarang kita punya 8 sponsor yang tetap, 8 kali 5 sekitar 40-an. Jadi 40 miliar itu cukuplah untuk operasional klub 1 musim ke depan. Kan belum lagi ditambah subsidi dari PT LIB yang kalau tahun lalu itu 550 juta per bulan atau sekitar 5,5 M per musim. Ditambah sekarang ada pemasukan baru dari TV broadcaster yang mana semakin banyak penonton yang nonton timnya di TV atau di live streaming atau ya di afiliasi lainnya lah gitu, itu menambah nanti pemasukan bagi klub. Makanya mungkin manajemen Persib menyetujui regulasi dari PSSI dan PT LIB karena ya melihat yang pertama ya finansial kedepannya juga memang dijamin oleh federasi, walaupun supporter dikurangi dan jumlah kapasitas stadion dikurangi juga, tapi ya masih ada pemasukan finansial dari yang lainnya. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto kemarin. Ya kalau memang dikurangi jumlah penonton, jumlah supporter di stadion itu gimana cara menghidupi finansial klub, yaitu tadi ada sponsor, ada juga subsidi dari PT LIB, dan bagi hasil dari TV broadcaster. Jadi semakin banyak kita nonton ya di TV, di video.com atau di Next Parabola, itu ya menjadi tambahan tersendiri lah untuk Persib Bandung gitu ya. Baik, mungkin yang terakhir saya juga satu lagi saja untuk mengenai home base atau kandang Persib musim depan, itu manajemen mendaftarkan 2 untuk opsi ya, 2 stadion. Yang pertama, opsi yang utamanya adalah GBLA, yang keduanya sebagai stadion alternatif yaitu Sijalak Harupat. Nah, kenapa didaftarkan 2? Karena untuk kedepannya ini dalam jangka waktu dekat katanya akan ada
untuk verifikasi tim dari PT LIB, yang mana verifikasi kali ini tuh agak sedikit beda karena akan menyertakan kelayakan stadion yang akan dipasang VAR katanya. Jadi untuk saat ini sudah ada 17 stadion yang sudah diverifikasi, dan dalam jangka waktu dekat ini antara GBLA dan Sijalak Harupat juga akan diverifikasi. Jadi nanti misalkan GBLA belum layak nih misalkan untuk VAR, tapi layak untuk pertandingan. Nah, sedangkan kalau Jalak Harupat bisa untuk dinyatakan layak dipasang VAR, ya bisa jadi home base-nya nanti pindah lagi ke Jalak Harupat. Tapi kalau Pak Bos sih bilangnya tetap mau di GBLA. Jadi nanti setelah keluar hasil daripada verifikasi itu bisa diketahui lah GBLA misalkan tidak layak untuk dipasang VAR-nya kenapa. Tapi sejauh ini kabarnya hanya pencahayaan saja. Jadi pencahayaan di GBLA harus ditambah gitu ya, karena kurang untuk pencahayaan VAR. Nah, kalau memang hanya pencahayaan kayaknya masih bisa dikebut lah gitu ya. Jadi tinggal nunggu dulu verifikasi apa, hasilnya apa, baru bisa ditindaklanjuti, mungkin begitu. Baik teman-teman Bobotoh, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.